Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Tak lama kemudian, Abel keluar kamar mandi sudah dalam keadaan mengenakan baju. Untung saja Azam tadi tak melihat dengan jelas bagian tubuhnya. Ia menghampiri Azam lalu meletakkan kepalanya di tangan Azam yang dijadikan bantal. Ia melingkarkan tangannya di dada kekar milik suaminya. "Gimana tadi surprise-nya? Berhasil?" tanya Azam membuka pembicaraan. "Gagal," jawab Abel sedih. "Loh kenapa?" "Mak Lampir gagalin semuanya, dia kasih tahu Kak Dinda." "Kok gitu ya?" Azam berpikir sejenak. Sejenak hanya ada keheningan. Tiba-tiba perut Abel berbunyi di tengah sunyinya malam. Azam menatap perut Abel yang ramping. Keadaan kembali seperti semula. Mereka menatap langit-langit kamar. Tanpa ada pembicaraan, hanya ada pelukan hangat di antara mereka. "Kakak lapar gak sih?" tanya Abel. "Iya, lapar tapi perut kakak gak bunyi." "Tapi aku bunyi, lapar banget." "Makan yuk." "Tapi udah jam 11 malam. Aku males buat masak," lenguh Abel. "Gak apa-apa, masak mie instan aja daripada nahan lapar sampai pagi nanti gak nyenyak tidurnya." Abel dan Azam bangkit, lalu duduk sejenak. Mereka turun dari ranjang, memakai sandal lalu berjalan keluar kamar. Sesampainya di dapur, Abel mengambil mie instan yang ada di lemari. "Kakak mau yang mana?" tanya Abel pada Azam yang duduk di meja makan. "Yang kuah aja," jawab Azam. Mie-nya telah jadi. Azam dan Abel terdiam sejenak menatap mie yang ada di hadapannya. "Bismillah," Abel menyantap mie-nya. Azam bangkit dari duduknya, ia berjalan menuju tempat sendok mengambil sepasang sumpit lalu kembali. "Kenapa kakak pakai sumpit?" tanya Abel. "Enaknya pakai sumpit sayang. Aku sengaja loh, taruh garpu dan sendok biar kakak gak pakai sumpit," ucap Abel. "Memangnya kenapa?" "Karena aku gak bisa pek sumpit," lirih Abel. "Kamu mau kakak suapin?" tawar Azam. "Gak usah, kakak kan mau makan, nanti repot," tolaknya dengan lembut. "Satu mangkuk berdua itu lebih nikmat, sini deketan duduknya." Terulas senyuman manis di bibir Azam. Satu suap untuknya dan satu suap untuk Abel. Terus saja begitu hingga satu mangkuk mie kuah itu habis dimakan mereka berdua. Setelah selesai mereka memilih untuk duduk terlebih dahulu. "Sayang, kakak mau nanya boleh?" tanya Azam. "Boleh." Abel meneguk air lalu beralih menatap Azam. "Akhir-akhir ini kamu jadi berubah sikap." "Kenapa dek?" "Gak apa-apa," singkat Abel. "Apa karena omongan kakak waktu itu?" Abel terdiam. "Itu hanya bercanda sayang, jangan dimasukin ke hati." Azam mengelus lembut pipi Abel. Andai seorang istri diibaratkan anak kecil, maka suaminya lah tempat bermanjanya. Jika seorang suami nampak berbeda sikapnya, tidak mengayomi, atau tidak memanjakan istrinya, berarti si suami itu sudah tak cinta lagi, atau dalam kurung dia bosan dengan sikap istrinya. Itulah tausiah Abi kemarin, tutur Abel. "Oh, jadi itu yang membuat kamu berubah?" Azam mendekatkan wajahnya. "Kakak bosan dengan sikap manja Abel kan? Kakak ingin Abel dewasa seperti Kak Nur." "Shoot, itu cuma bercanda sayang. Kakak gak bosan melainkan kangen dengan sikap kamu yang manja dan ngegemesin. Serasa ada yang hilang dari jiwa kakak." "Sungguh," Abel mendongak. "Dewasa boleh sayang, tapi jangan sampai menghilangkan sifat asli kamu. Karena ada orang yang merasa kehilangan di balik semua itu." "Siapa?" "Ya, kakaklah." Azam tersenyum. "Kamu jangan berubah ya. Tetap jadi Abel yang comel dan manja, oke?" Abel mengangguk-angguk gemas. "Oh iya kak, tadi kakak lihat gak?" "Lihat apa?" bingung Azam. "Yang tadi, handuknya hampir copot, sempet lihat gak sih?" tanya Abel. "Lihat," goda Azam. "Ish, kakak nih, lain kali jangan kayak gitu lagi." Abel malu, rajuk Abel. Azam hanya terkekeh. "Hoam,
Abel menguap. Tidur yuk, dah malam, ajak Azam. Abel boleh manja gak? Celetuk Abel. Boleh asal jangan berlebihan, jawab Azam. Minta gendong boleh? Tanya Abel menggemaskan. Boleh, mau di mana gendongnya? Di sini, Abel menepuk pelan punggung Azam. Azam menurutinya, ia menggendong Abel di punggungnya sampai naik ke atas. Abel dibaringkan di kasur. Disusul oleh Azam. Dada, dada sini. Abel antusias memeluk dada Azam. Nih dada, pasrah Azam sambil menarik selimut menutupi tubuh keduanya. Sayang, layaknya memperlakukan anak kecil. Abel mengelus-ngelus dada Azam dengan wajah menggemaskan. Azam hanya memakai kaos lengan pendek, sedikit ketat sehingga menyetak dada bidangnya yang membuat Abel senang. Cuup, cuup, Abel mengecup pelan dada Azam. Tidur dah malam, gemas Azam sambil mencubit pipi Abel lalu memeluknya dengan erat agar wajah Abel menempel di dadanya. Setelah mandi, sholat hingga beres-beres, Abel segera turun ke lantai 1 untuk berkutat dengan alat-alat dapurnya. Ia sekarang memasak ayam goreng yang menjadi candu bagi suaminya, menu sederhana rasa bintang 5 menurut Azam. Pagi ini Azam sudah terlihat rapi. Dengan jas dan sarungnya, ia menarik kursi lalu duduk mengambil piring. Biar Abel aja. Abel mengambil alih piring porselen mahal itu. Di tengah lahapnya makan, Azam tersadar bahwa ia belum memberitahu Abel jika hari ini dia akan pergi. Dek, pagi ini kakak mau temani Abi berkunjung ke rumah sahabatnya. Mungkin pulangnya agak malam soalnya sekalian mau ziarah ke makam Mbah. Kamu malam ini tidurnya di pondok ya? Tutur Azam. Abel yang sedang mengunyah makanan hanya bisa mengangguk. Setelah itu ia meneguk air. Pulangnya jam berapa? Tanya Abel. Kakak belum bisa nentuin, makanya kamu malam ini tidur di pondok aja. Itu juga kalau kamu mau, jawab Azam. Abel maunya tidur di sini. Emang kamu gak takut? Abel terdiam sejenak. Takut sih, cengirnya. Azam hanya menggeleng, lalu ia melanjutkan makannya. Pukul 7.56. Hati-hati kak, jangan ngebut, pesan Abel. Iya, ya udah kakak berangkat ya. Azam memastikan Abel untuk tidak bersedih ketika akan ditinggalnya. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Abel. Pukul 10:03. Setelah pulang mengaji, Abel memilih diam di asrama. Letih, bosan, dan batmut, semuanya berkecamuk. Ditambah rasa rindu yang membuatnya semakin kesal. Ia mengambil toples berisi keripik kentang, lalu memakannya bersama teman yang ada di asrama. Di sana hanya ada Dinda, Tiana, Maira, Miska, dan Zia. Mau kemana Bel? Dinda mendongakkan kepalanya seiring Abel berdiri dari tempat duduknya. Ke kamar mandi bentar, singkatnya. Tak lama kemudian Abel kembali ke asrama. Kita disuruh kuras bak kamar mandi sama Ustazah Nina, ucap Abel. Sekarang, Dinda menolak tak yakin. Iya sekarang. Emang baknya udah kotor. Tiana angkat bicara. Lihat aja sendiri, kotoran yang ada di bawah baknya kan udah banyak. Terus lumut-lumutnya juga udah lama gak dibersihin, jawab Abel. Cuma berenam, mana kuat bersihin kamar mandi sebesar itu, keluh Zia. Aslinya aku juga males sih, sambung Dinda, ia malah membaringkan tubuhnya di hamparan karpet. Aku juga males tapi mau gimana lagi, ucap Abel. Minta bantuan santri aja, celetuk Miska. Memangnya santriyah pada kemana kok sepi? Tumben, tanya Abel. Kelasan Kaktia lagi pada ngaji, yang lainnya gak tahu kemana, di madrasah Ustadz Padil kali, jawab Dinda yang masih nikmat berbaring menatap langit-langit. Kamar mandi. Santri yang tertunjuk untuk membantu membersihkan kamar mandi di antaranya ialah Ifat, Patli, dan Hendra. Tentu tidak semudah itu untuk menyuruh mereka. Santri itu tiap kali santriyah minta tolong pasti selalu ada syaratnya. Syaratnya adalah harus siapin kopi dan rokok untuk mereka. Maklumlah mereka itu laki-laki.
Mau tak mau Abel dan yang lainnya harus menuruti agar pekerjaan cepat selesai. Ifat mulai menyikat lantai kamar mandi, sementara Hendra dan Patli mengeluarkan air dalam bak ke dalam ember. Satu persatu ember dibawa Santriyah keluar kamar mandi. Aduh, ringis Abel, semua orang menoleh. Kenapa? Serentak mereka bertanya. Airnya kebanyakan, berat tahu, jawab Abel sedikit kesal. Biarin, nanti kakak sama Maira aja yang bawa, kamu beresin sabun-sabun itu aja. Titah Dinda. Abel menyetujui, ia mengambil sabun-sabun mencucinya, hingga membereskannya ke dalam ember bekas cat. Setelah itu Abel keluar kamar mandi bersamaan dengan Ifat yang akan mengambil sikat di luar kamar mandi yang sempit. Maira, Tiana, Dinda dan yang lainnya tak nampak di situ karena mereka sedang mengerjakan tugasnya sendiri-sendiri. Kebetulan Tia berjalan melewati lorong kamar mandi, tak sengaja melihat Abel dan Ifat yang keluar bersamaan dari kamar mandi. Wajah Tia berubah seperti orang gugup, was-was, kaget, semuanya berkecamuk. Dalam pikirannya diselimuti bayangan-bayangan negatif tentang mereka. Tia berusaha bungkam dan menenangkan dirinya lalu ia kembali ke madrasah karena proses belajar belum usai. Malam hari pukul 21.22. Ustadz Azam belum pulang ya? Bisik Dinda. Abel hanya mengangguk, memberi senyuman tipis dengan terpaksa pada Dinda. Pagi dini hari di tengah udara dingin yang menusuk ke dalam pori-pori kulit, Abel memaksakan untuk pulang. Setelah 24 jam lamanya Abel tak menemui Azam, timbul rasa rindu yang menetap dalam hatinya. Setelah sampai di rumahnya ia segera naik ke lantai 2 berlari menaiki anak tangga. Ceklek, tampak Azam yang masih terlelap tidur di atas king size yang empuk. Terulas senyuman di wajah Abel, perlahan ia duduk di samping Azam yang terbaring, dielusnya dengan lembut rambut Azam diiringi senyuman. Pasti kakak capek, lelap banget tidurnya, gumam Abel. Perlahan ia menaikkan kakinya lalu ikut berbaring di samping Azam, menutupi tubuh keduanya dengan selimut tebal. Abel menenggelamkan wajahnya di dada Azam, ia memeluk erat pelut atletis milik suaminya, barulah Abel bisa memejamkan matanya. Kak Azam dah bangun. Lirih Abel. Kapan pulang sayang? Tanya Azam parau. Terdengar helaan nafas kasar Abel. Tadi jam 4:30. Azam bangkit dari tidurnya tanpa melepaskan tubuh Abel dari dekapannya. Kakak sholat dulu, ucap Azam. Perlahan Abel melepaskan tangannya, Azam turun dari ranjang untuk mandi, sementara Abel kembali tidur. Setelah selesai sholat subuh, Azam memandangi Abel yang terlelap di atas kasur, ia masih duduk di hamparan sejadah sambil berzikir. Pukul 6.32. Kakak kok tidur lagi sih? Kesal Abel sambil memukul-mukul Azam dengan guling. Apaan sih sayang? Pagi-pagi dah ngomel. Kakak kenapa tidur lagi? Emangnya kamu enggak? Ya terserah kakak dong, kesal Azam. Habisnya kakak peluk aku, jadi aku nyaman, manja Abel. Bangun kak, mau diberesin, tita Abel. Azam bangun lalu turun dari ranjang. Ia duduk di sofa sambil memainkan handphonenya. Sementara Abel membersihkan kamar. Tak lama Abel keluar dengan membawa sprei di pelukannya. Kak, bantuin Abel cuci sprei yuk. Ajak Abel diiringi senyuman. Iya, nanti kakak nyusul, jawab Azam tanpa menoleh ke arah Abel. Ia khusyuk memainkan HP-nya. Bukannya mencuci sprei mereka ini malah perang air. Sekujur tubuh Abel sudah basah, sama halnya dengan Azam. Abel mengambil selang memutar keran, lalu menyiram Azam layaknya tanaman. Tempat cucian berada di luar kamar mandi khusus tempat nyuci. Jadi mereka leluasa bermain air, rasain tuh, puas Abel. Ampun sayang, teriak Azam, ia terus mundur-mundur dan mundur, hingga lupa jika di belakang ada ember besar berisi cucian. Bro. Busa terbang ke atas awan, hahaha. Abel tertawa puas melihat Azam penuh dengan busa. Azam bangkit menatap Abel dengan tajam, ia menggendong tubuh Abel menjatuhkannya di ember besar. Kak Azam,
teriak Abel mewek tapi tidak menangis. Udah mandi sana. Tita Azam. Enak aja, kakak pikir Abel kalah. Abel menantang tak terima. Ia kembali mengambil selang menyiram sekujur tubuh Azam. Hep. Azam memeluk tubuh Abel, mengangkat dan menaruh tubuh mungil Abel di bahu kekarnya. Ia membawa Abel ke kamar mandi. Lepasin. Turunin. Teriak Abel meronta-ronta. Azam menurunkan Abel di batap. Ia menyudutkannya di tembok. Kenapa gak mau mandi? Mau mandi bareng? Ya udah ayo. Azam membuka kaosnya. Gak mau. Teriak Abel. Azam menyalakan shower, memeluk tubuh Abel di bawah guyuran air. Saking tak maunya Abel sampai menendang Azam, hingga Azam meringis kesakitan. Entah itu apa yang ditendangnya. Ups. Abel berlari keluar kamar mandi. Awas kamu ya. Teriak Azam. Abel keluar kamar mandi, berjalan ke tempat cucian lalu melanjutkan menyuci spraynya sendiri. Ia mengoceh-ngoceh tidak jelas kepada Azam. Abel mengangkat spray penuh busa itu dengan susah payah karena berat juga jika sudah terserap air. Bruh. Ia menjatuhkannya di lantai. Berat banget sih. Gara-gara Kak Azam ngajak main air gak selesaikan jadinya. Gerutu Abel. Ia mengangkat kembali spraynya. Niatnya ia ingin melemparnya kembali ke dalam ember. Yang ada malah terlempar menutupi tubuh Azam yang sedari tadi ada di belakangnya. Aduh, ringis Azam yang berusaha menahan spray itu agar tak kena wajahnya. Kak Azam. Sontak Abel kaget. Ia segera mengambil spraynya lalu mengusap-ngusap wajah Azam yang basah. Perih gak Kak? Panik Abel. Azam perlahan membuka matanya. Perih dek, ambilin air cepat. Ringis Azam. Abel mengambil air segayung, lalu mereka jongkok. Sini biar aku yang cuci, kakaknya agak deketan. Ucap Abel yang terlihat khawatir. Azam mendekat, Abel mulai membasuh mata Azam dengan lembut. Coba Kak. Ucap Abel. Perlahan Azam membuka matanya. Ih masih perih dek, ringis Azam kembali menekan matanya. Jangan ditekan, sini biar aku bersihin lagi, omel Abel. Mata kiri Azam mulai terbuka sedikit, ia menatap wajah Abel yang sangat dekat dengannya sehingga terasa hembusan nafas Abel. Cup, dengan gerakan cepat, Azam mencium bibir Abel. Sontak membuat Abel membulatkan matanya sempurna. Kena tipu, ledek Azam sambil berdiri. Bayur. Lagi-lagi Abel menyiram tubuh Azam dengan kasar. Tuh kan kamu mah gak mau dibales, cuma dicium juga, masih mending gak ditendang balik, kesal Azam. Ini masih sakit tahu, kakak tendang itu kamu, Abel langsung membekam mulut Azam. Kakak boleh cium aku, tapi jangan tendang ya. Abel memohon. Sementara Azam tersenyum penuh kemenangan. Ya udah sini deketan. Tita Azam sedikit jual mahal. Cup, udah. Baru 2 ciuman Abel langsung menjauh. Tanggung satu lagi, giliran kamu yang cium kakak, manja Azam. Ih kakak jangan. Teriak Abel ketika Azam mengayunkan kakinya sedikit. Abel mengalungkan tangannya di leher Azam, lalu cup. Langka sekali momen ini, di mana Abel mencium kedua pipi beserta bibir Azam, cuma sekilas tapi berbekas. Autor jadi pengen. Ups, kamu mah curang, kakak 2 kali masa kamu 3 kali, goda Azam. Tanpa pikir panjang lagi Azam langsung mencium pipi Abel. Jangan tendang, lirik Abel. Gak mungkin, mana berani kakak tendang bisa-bisa kamu gak bisa jalan, ledek Azam. Plak. Sembarangan kalau ngomong, kesal Abel, sambil memukul lengan Azam. Azam mengusap-ngusapnya. Sana mandi. Tita Azam. Gak mau, aku mau nyuci spraynya dulu. Biar kakak aja, sana mandi sana. Jangan ganggu lagi. Usir Azam sambil menghempas-hempaskan tangannya. Gak, aku mau bantu kakak. Kekeh Abel. Dasar keras kepala. Celetuk Azam. Biarin. Cetus Abel. Pukul 12:03. Setelah selesai mencuci, Abel dan Azam segera membersihkan diri lalu bersantai sambil menonton TV.
Begitu mendengar azan zuhur, Abel langsung masuk kamar mandi, mengambil wudhu lalu sholat. Ia melihat Azam masih terlelap tidur di sofa lantai 2. Abel memilih untuk masak terlebih dahulu sebelum ia pergi ke pondok siang ini. Setelah selesai masak, ia naik ke atas melihat Azam yang sudah tidak ada, mungkin ia sedang sholat. Abel mengambil beberapa kitab di lemari, lalu masuk ke ruangan di mana Azam sholat. "Mak, Abel mau berangkat ke pondok, kalau kakak lapar semuanya udah siap di meja makan," tutur Abel. Azam yang masih bersimpuh di atas sajadah hanya mengangguk. Abel berjalan menggunakan menekuk lutut menghampiri Azam lalu menyalami tangannya. "Assalamualaikum," ucap Abel pelan. "Waalaikumsalam," jawab Azam. Dari zuhur hingga isya, Abel berada di pondok, sekarang ia waktunya untuk pulang menemani Azam tidur. Baru saja ia keluar dari asrama, sudah terdengar gemuruh suara gugur di tengah gelapnya malam. Bulu kuduk Abel tiba-tiba berdiri tegak, rasa merinding menggerayangi tubuhnya, ia mengusap kasar tengkuknya mencoba untuk memberanikan diri. Abel sengaja berjalan melewati ruangan Azam sekaligus untuk mengecek apakah Azam sudah pulang atau tidak. Ternyata, Azam belum pulang, ia masih duduk di kursi mejanya membuka-buka buku. Abel menyertikan alisnya, ia celingak-celinguk memastikan tidak ada yang melihatnya. "Bro," Azam menoleh dengan cepat ke arah pintu. "Sayang," kaget Azam. "Kak, maaf." Abel lancang masuk ke ruangan kakak, ucap Abel dengan suara pelan, kakinya perlahan mendekati Azam. "Duduk, duduk." Azam menarik kursi di sampingnya mempersilahkan Abel duduk. "Kamu capek? Mau bobo? Mau pulang ya?" tanya Azam bertele-tele, tangannya terulur mengelus dahi Abel, merangkul, dan memeluknya. "Aku, tadinya mau lari ke mobil, tapi aku takut sendirian." Abel menggerucutkan bibirnya, tangan Abel memegang tangan Azam yang melingkar di lehernya. "Kamu kok berani masuk ruangan kakak? Kan aku takut, makanya aku samperin kakak," manja Abel. "Ya udah, kamu tunggu bentar ya, kakak selesain dulu pekerjaannya sedikit lagi," tutur Azam. Abel mengangguk paham. 10 menit kemudian, Azam tak kunjung selesai, sementara Abel terus ngacak-ngacak ruangan Azam. Ia mengelilingi seluruh ruangan, semua benda sudah dijamah tangannya. Setelah puas, Abel kembali duduk, terpampang jelas wajahnya yang sudah kusut karena ngantuk. Ia menyandarkan kepalanya ke bahu Azam yang masih setia dengan buku dan kitabnya. "Ngantuk ya?" tanya Azam. Tangannya terulur untuk mengelus kepala Abel. "Di luar hujan kak," lirih Abel sambil mengusap-usap tangan Azam. "Gimana kalau kita tidur di sini?" usul Azam. "Gak mau," tolak Abel setengah merengek. "Kenapa?" "Pokoknya gak mau." "Ya udah iya," pasrah Azam. 5 menit kemudian, "Udah selesai. Alhamdulillah beres deh. Cepet ayo pulang. Di luar masih hujan, gak mau nunggu reda dulu." "Lama kak, aku ngantuk." "Kasian juga Abel, dia butuh istirahat," batin Azam. Mereka berjalan keluar ruangan, hujan masih turun dengan derasnya, tampak Azam yang sedang membuka jasnya, lalu menutupi kepala Abel dan dirinya agar tak terkena hujan. "Pelan-pelan jalannya ya, nanti jatuh," pesan Azam kepada Abel. Ia hanya mengangguk paham. Mereka berlari menuju mobil di luar gerbang, Azam membukakan pintu untuk Abel, disusul dirinya. Mereka sudah sampai di rumah, tepatnya kini sudah sampai di kamar. Abel sudah mengganti sarung dan bajunya yang basah, ia langsung naik ke atas kasur. "Kakak kenapa gak pakai baju?" protes Abel ketika mendapati suaminya bertelanjang dada. Abel tetap mendekat, ia berbaring di samping suaminya yang hanya memakai sarung. "Gerah dek," jawab Azam sambil membenarkan posisinya menghadap Azam. "Kok gerah?" "Aku dingin loh." "Gak tahu," singkat Azam. Abel menjadi bingung, malam ini ia harus memeluknya atau tidak, karena ia merasa geli ketika melihat Azam tak memakai baju. Daripada bingung, Abel lebih memilih tidur terlentang menatap langit-langit, sementara tangan Azam melingkar di perutnya.
Kak Azam, pakai baju gih. Kenapa? Abel geli liatnya, gidik Abel. Muncul ide jahil di otak Azam, ia sengaja membalikan tubuh Abel menghadapnya, lalu memeluknya dengan erat. Ih, Kak Azam jangan, ronta Abel. Kenapa? Kamu gak suka dada lagi? Bukan gitu Tep. Ya udah mulai sekarang jangan peluk dada lagi. Azam berbalik membelakangi Abel. Ih, Kak bukan gitu. Maafin Abel, rengeknya. Abel berusaha membalikan tubuh Azam, tapi nihil hasilnya. Kak Azam jangan belakangin Abel, ia terus berusaha menggoyangkan tubuh Azam. Tiba-tiba lampu berhenti menyala, ruangan menjadi gelap gulita, hanya ada cahaya kilat dari balik jendela yang tertutup gerayan gorden. Tenang sayang, kakak nyalain HP, ucap Azam sambil memeluk Abel dengan erat. Kak Azam, lirik Abel. Sebentar sayang, mana ya tadi HP kakak? Itu dinakas, suara Abel tampak ketakutan. Sekarang kamar menjadi sedikit terang berkat dari cahaya HP yang Azam nyalakan. Setelah mendapat pencahayaan, Abel dan Azam kembali tidur. Perlahan Abel menghadap Azam, mau tak mau di situasi seperti ini ia harus memeluk dada Azam yang tak menggunakan baju. Dek, ambilin kaos kakak gih di sofa. Abel turun dari ranjang, ia berlari ke sofa yang ada di sudut kamar. Ini kak, cepet pakai. Azam segera memakainya, karena ia tak tega juga melihat Abel yang canggung. Sini peluk. Azam merentangkan tangannya, Abel tersenyum lalu ia meletakkan kepalanya di tangan Azam. Bel, Abel. Dinda mengelilingi ruangan asrama mencari keberadaan Abel. Ceklek, terdengar suara membuka pintu, ia melihat Abel di ambang pintu, wajahnya sedikit aneh, pucat, mata merah, tampak lemas. Refleks Dinda berlari langsung merangkul Abel yang lemas. Abel kenapa? Dinda khawatir. Dinda menggandeng Abel dan mendudukannya, tolong ambilin minyak telon kak, lirik Abel. Kamu kenapa? Sakit, panik Dinda. Sejenak Abel tak menjawab, ia sibuk mengoleskan minyak telon ke kening dan lehernya. Kepala aku pusing. Tangan Abel memegang lengan Dinda yang ada di sampingnya dengan gemetar. Kamu istirahat ya. Dinda membantu Abel tidur. Kak, aku mau istirahat bangunin aku kalau mau ngaji, lirik Abel menghentikan langkah kaki Dinda yang akan pergi keluar asrama. Insya Allah, jawab Dinda. Jam menunjukkan pukul 19.11. Abel sudah duduk di samping Miska, ia tak sepertinya biasanya yang terlihat sehat dan semangat jika pelajaran Azam, tapi kali ini ia terlihat lemas dan lesu. Waktu terus berlalu, pelajaran hari ini selesai. Saat semua santriyah telah keluar, Abel terdiam sejenak di barisan akhir. Dek, Azam memanggilnya dengan pelan. Kak, malam ini boleh gak Abel tidur di pondok? Azam terdiam sejenak, izinkan atau tidak? Dia merasa berat untuk mengizinkan Abel tidur di pondok, karena ia akan kehilangan teman tidur. Satu malam aja kak, lirik Abel. Tak tega melihat Abel yang memohon, Azam pun mengangguk pelan tanda menyetujui keinginan Abel. Pulangnya pagi-pagi ya. Nanti kakak tunggu kamu di belakang pondok, tutur Azam. Abel hanya mengangguk-angguk. Jam 21.30 malam. Abel berjalan gontai masuk ke asrama, ia menghempaskan tubuhnya di karpet yang digunakan sebagai alas tidur, nampak pucat sekali. Kak Din, Abel kenapa dari pagi kelihatan lemes gitu? Ternyata tidak cuma Dinda saja yang dibuat aneh dengan keadaan Abel hari ini tapi hal ini juga mengundang rasa penasaran pada teman-teman yang melihatnya. Gak tahu, nanti kakak tanya, sebaiknya kalian menjauh dulu biar Abel jujur. Soalnya dia agak sensi kalau lagi sakit. Dinda berbohong. Mereka menjauh, Dinda mendekat. Bel, kamu kenapa? Bisik Dinda. Dinda menyeritkan alisnya, ketika mendengar empusan nafas lembut keluar dari hidung Abel. Kebetulan posisi Abel itu membelakangi Dinda, ketika dilihat ternyata Abel sudah tertidur. Dasar. Dinda memasang wajah kesal. Dinda membawa satu kantong kresek di tangannya, dan dua mangkuk di tangan satunya.
Bubur dulu Bel. Dinda duduk sila di hadapan Abel. Abel melihat setiap gerak-gerik Dinda yang sedang menuangkan bubur ke dalam mangkuk. Abel mulai menyuapkan 1 sendok bubur ke dalam mulutnya. Tiba-tiba, "Huek, maaf Kak." Abel berlari keluar asrama. Dinda menyelidiki bubur dalam mangkuk, "Perasaan gak ada kulit ayamnya di sini," gumam Dinda. Ya betul, Abel memang sangat tak suka kulit ayam karena baunya yang bikin mual. Huek, huek. Abel mengeluarkan semua isi perutnya di kamar mandi. Abel kembali ke asrama. "Kamu kenapa?" Dinda menolak tak mengerti. "Gak tahu Kak, dari kemarin aku gini terus, tiap kali makan langsung mual, terus kepala aku sakit banget," pekik Abel. Dinda termenung, pikirannya langsung menduga jika Abel tengah mengandung makanya dia mual-mual. "Jangan-jangan," Dinda menjeda perkataannya. "Jangan-jangan apa? Jangan-jangan kamu hamil, deh." Bersambung.